melihat, ya harus mengkaji, juga harus membuat penelitian-penelitian untuk menjaga diri ini. Jadi sehingga bencana itu tidak terkena oleh kita. Jadi karena itu ada ramalan-ramalan yang sifatnya memang boleh, yang tidak terkait dengan akidah dan sebagainya. Artinya jangan setelah kita meramal bahwa hal itu akan terjadi seperti itu. Nah, artinya ini kita sudah melangkahi Tuhan. Tapi sekedar ramalan, kalau memang itu terjadi berarti itu sesuai, kalau tidak terjadi berarti hanya Allah yang tahu, kan begitu. Minimal kita punya kesiapan untuk mengurangi dampak resiko gitu Pak. Iya, minimal kita harus mengurangi resiko. Jadi dengan ada ramalan-ramalan seperti itu, ya kita sudah bisa menghindari diri. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Muslim tadi, bahwa bila di satu tempat itu sudah ada penyakit yang mewabah, kita harus hindari, itu nggak boleh masuk. Jadi kita la yata'arrad lil bala. Dalam sebuah hadis dikatakan la yanbaghi lil mu'min ay yudhilla nafsahu, wa qalu wa kaifa yudhillu nafsahu, qal yata'arradu minal bala lima la yutiq, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi tidak sepatutnya seorang mukmin itu menghinakan atau merendahkan dirinya. Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang itu menghinakan dirinya ya Rasulullah? Ya kira-kira Rasul bersabda, kira-kira dia mencampakkan dirinya ke dalam bala, yang hal itu dia tidak sanggup begitu. Jadi karena itu kita perlu persiapan untuk menghindari terjadinya bala. Selain itu kita juga diperintahkan untuk berdoa. Umpamanya dalam hadis juga diperintahkan seperti ta'awwadhu, berlindunglah kamu min jahdil bala, dari kekerasan atau kekejaman malapetaka itu. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mendengar seorang sahabat itu sedang berdoa, Allahumma ini. Jadi marra Rasulullah SAW birajulin waqad sa'alallahu Allahumma inni as'aluka sabra. Jadi Rasulullah ketika melihat seseorang sahabat sedang berdoa, yang doanya dia panjang, ya Allah berikanlah kepada kami kesabaran. Rasul langsung bertanya, qad sa'altal bala, kamu sudah memohon bala itu. Is'alullahal afiyah, mohon kepada Allah keselamatan. Ini yang dimintakan oleh Rasul kepada sahabat tersebut. Dalam kasus yang lain juga Rasul pernah dalam menuju sebuah peperangan begitu, tapi belum ketemu dengan musuh begitu. Mereka masih dalam perjalanan dan Rasulullah menunggu sampai matahari tergelincir, tergelincirlah, belum ketemu musuh. Ketika itu Rasulullah berpidato, ayuhan nas, katanya, walad ayuhan nas la tatamannau liqa al-adu wasallallahu al-afiyah, wahai manusia, jangan sekali-kali kalian bercita-cita, berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, bertemu lawan. Akhirnya kalau ketemu lawan ini ada yang korban di sini. Jadi ada yang musibah, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan anak, abang dan sebagainya jika berjumpa musuh. Wasallallahu al-afiyah, mohonkan kepada Allah keselamatan. Jadi jangan sampai bertemu musuh. Saya Jadi mau ini yang sedikit ya. Khusus tentang ramalan ini. Saya khawatir ramalan ini karena ada mama itu segala macam itu kan. Kebetulan orang udah nggak ada lagi nih Pak Muslim. Allah yarhamha, mudah-mudahan ya. Tapi secara umum begini, ramalan itu ada dua barangkali. Ada yang namanya ramalan, katakanlah ramalan ilmiah. Itu dibenarkan nggak Pak dalam kalau yang ilmiah? itu sangat dibenarkan dan disuruh. Seperti yang BMKG, seperti katakanlah Badan Meteorologi seperti itu Pak ya. Simpelnya gini, kita mau jalan, lihat redup sedikit, ada awan tebal, bawa payung. Padahal belum tentu hujan, tapi persiapan siaga kita kan itu. Jangan seperti ramalan ada orang bilang ini 20 tahun lagi akan terjadi entah apa, api di bumi ini sebagainya. Padahal tidak ada alasan-alasan untuk meramal yang cukup ya. Yang sesungguhnya kan seperti Pak Azman agaknya mengatakan tadi, hari esok kita nggak bisa tahu apa yang terjadi. Akan tetapi, nah jadi penting sekali pada ramalan ini kita khawatir masyarakat banyak sekali sekarang percaya kepada ramalan-ramalan. Yang lihat jari ini pasti punya anak banyak, lihat ini, lihat itu kan tidak apa. Itu sekian. Muslim. Dan saudara penonton, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini di dialog kita yang mengetengahkan bencana dalam sudut pandang agama, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Iya, lu baca banyak sekali orang lihat sekarang. Macam kasih duit dikit. Ya, ya. Nasibnya baik. Anda masih bersama kami di dialog perbincangan kita yang mengetengahkan tema bencana dalam sudut pandang agama. Dan ini merupakan dialog kerjasama kita antara pemerintah Provinsi Aceh, di Subkomintel Aceh, DRRA UNDP, dan didukung sepenuhnya oleh Multi Donor Fund. Baik, saya ke Pak Azman dulu nih Pak Azman. Pak Azman, kalau kita melihat dalam sudut pandang Islam ini sendiri Pak, dibenarkan nggak kalau kita katakanlah seperti, kita terima telepon dulu nih Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus Pak, sebentar Pak. Kalau kita melihat Pak tadi bencana yang terjadi di muka bumi ini, di Indonesia ini khususnya, apakah dalam seperti kita bicara tadi tentang ramalan-ramalan Pak. Nah, untuk mengurangi risiko bencana sendiri Pak, seperti mitigasi dan pencegahan-pencegahan lainnya, apakah ini juga dibenarkan dalam Islam ini Pak? Ya. Memang Islam ini sebelumnya agama... Pak, kita terima telepon dulu. Oh, Pak. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Ini dengan Maimun di Kampung Atuk Pahlawan. Pak Maimun di Kampung Atuk Pahlawan ya? Iya. Ya, silakan Pak Maimun. Iya, mengenai apa informasi sekarang ini misalnya kayak di insert yang ditayangkan tentang misalnya ada dalam tanda kutip itu apa malaikat di atas Ka'bah, kemudian terjadi kayak matahari di Cina itu yang berjajar ada 4 katanya. Tentang fenomena alam seperti itu, apakah itu bisa dikatakan sebagai peringatan Allah atau teguran Allah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi, kalau tidak salah saya, ad-du'a'u tudfa'ul bala. Nah, nanti kalau misalnya kurang atau tidak lengkap bisa nanti Prof membenarkan. Apakah makna hadis itu terhadap konsekuensi bala? Apakah bisa kita hadang atau tidak terjadi bala yang kita inginkan dengan kita berdoa misalnya? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Maimun di Kampung Atuk. Mungkin siapa dulu nih, Pak Azman? Saya. Pak Azman dulu atau Pak Muslim dulu nih? Silakan. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Maimun. Saya kira gejala-gejala alam seperti tadi bisa jadi serta-merta terjadi atau memang sejak dahulu kala sudah ada. Cuma kan bisa kita belum percaya Pak kira-kira Pak dalam Islam hal seperti itu? Enggak, kalau ada fotonya apa salahnya? Kan itu kan gejala alam seperti petir misalnya, seperti petir dan sejenisnya. Kan bisa saja terjadi. Dan ada juga kadang-kadang tukang perbaiki jalan, dia ngambil cat, dia tulis Allah di batang kayu. Besok orang lihat, wah nama Allah sudah dari batang kayu, dilarang lewat sini. Ada juga yang seperti itu. Tapi saya kira kalau gejala-gejala alam tidak mustahil lah untuk dipercaya atau tidak ya. Tapi khusus tentang doa tadi, saya kira kita punya hak untuk minta doa kepada Allah supaya kita terpelihara dari bencana, malah supaya bala semuanya jangan ada baik jalan bala itu untuk kita semua atau untuk kita saja gitu kan. Dan kita yakin kalau syarat-syarat permohonan doa terpenuhi, doa itu akan diterima. Apalagi Allah berjanji sendiri dalam Al-Quran,
uji budak watadai izada'ani. Saya akan penuhi semua doa-doa orang, baik nolak bala atau manggil bala kalau perlu.